Halo, nama saya Bambang Darmono dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Mesin. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Berikut presentasi dari saya, bisa diikuti dari awal sampai akhir. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui pengertian kalimat efektif. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip dari kalimat efektif. Yang ketiga adalah untuk mengetahui ciri-ciri kalimat efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui syarat-syarat kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif dari beberapa para ahli bahasa adalah sebagai berikut. Menurut Rahayu, di tahun 2007, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tapi harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Yang kedua, dari Arsyad Akadiah dan Ridwan tahun 2001, mengatakan bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang benar dan jelas, sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Dari Arifin tahun 1989 mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Menurut Rohmadi Nasuca dan Wahyudi di tahun 2009, kalimat efektif adalah kalimat yang dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi, dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, menurut Arif HP di tahun 2013, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan suatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti setelah diartikan. Dan dari Ramlan di tahun 1994 menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menangkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar dan pembaca secara tepat pula. Dari keseluruhan pendapat para ahli bahasa tersebut, maka bisa disimpulkan kalimat efektif itu merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar dan pembaca secara tepat pula. Efektif di sini ini adalah ukuran kalimat yang mampu menjembatani timbulnya pikiran yang sama antara penulis atau penutur dan pembaca atau pendengar. Kalimat efektif harus mewakili pikiran penulis pembicara secara pas dan jitu, sehingga pendengar atau pembaca akan memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, lengkap, dengan seperti yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Pokok bahasan kedua yaitu prinsip-prinsip kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu bisa dikatakan sebagai kalimat efektif apabila mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, yang harus dikuasai oleh seorang agar dapat mengkonstruksi kalimat yang efektif adalah bahwa kalimat itu harus disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kesepadanan struktur. Itu pendapat dari Rahardi di tahun 2010. Kalimat efektif tersebut, untuk membuat kalimat efektif, seorang penulis harus memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif antara lain kesepadanan, kesejajaran bentuk, penekanan, kehematan, dan kevariasian dalam struktur kalimat. Pendapat Ahadiah tahun 1999. Dan yang terakhir, prinsip kalimat efektif tersebut, sebuah kalimat tergolong efektif jika setidaknya memenuhi 7 syarat kalimat efektif, yaitu kesepadanan struktur, kesejajaran atau keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Pendapat dari Arifin di tahun 2008. Pokok bahasan ketiga tentang kalimat efektif yaitu kalimat efektif harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan gagasan.
kalimat efektif harus mempunyai harus memiliki subjek, predikat, dan unsur-unsur lain, yaitu objek atau keterangan yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Di sini saya akan menerangkan mana yang kalimat efektif dan mana kalimat yang tidak efektif. Contoh kalimat yang tidak efektif. Di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Kalimat ini tidak memiliki kesatuan karena tidak didukung subjek. Unsur di dalam keputusan itu bukanlah subjek, melainkan keterangan. Keberadaan frase depan di dalam ini harus dihilangkan. Maka kalimat yang benar adalah keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Ciri yang kedua, kesejajaran, yaitu memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika bagian kalimat menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat lain pun harus menggunakan di. Contoh kalimat yang tidak efektif. Kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran atau antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, imbuhan me, dan satu lagi menggunakan predikat pasif, imbuhan di. Maka kalimat yang benar adalah kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Atau anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Maka perhatikan antara dua kalimat yang benar ini. Jadi yang pertama ada imbuhan me, dan kalimat berikutnya me juga, menolong, memapah. Yang kedua ditolong, dipapah. Ciri yang ketiga adalah kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Kata-kata yang berlebih akan mengaburkan maksud kalimat. Contoh kalimat yang tidak efektif. Bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Pemakaian kata-kata bunga dalam kalimat di atas tidak perlu. Dalam kata mawar, anyelir, dan melati sudah terkandung makna bunga. Maka kalimat yang benar adalah mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Inilah yang kalimat efektifnya. Ciri yang keempat, penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Contoh kalimat yang tidak efektif. Harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Maka kalimat yang benar adalah pada kesempatan lain kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Jadi penekanannya adalah pada kesempatan lain. Yang kedua, menggunakan partikel. Penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel lah, pun, dan kah. Contoh kalimat, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Kami pun turut dalam bagian itu. Bisakah dia menyelesaikannya? Yang ketiga, menggunakan repetisi. Dengan mengulang-ulang kata yang dianggap penting. Contoh kalimat, dalam membina hubungan antara suami istri, antara guru dan murid, antara orang tua dan anak, antara pemerintah dan rakyat, diperlukan adanya komunikasi dan sikap saling memahami antara satu dan lainnya. Yang keempat adalah menggunakan pertentangan. Menggunakan kata yang bertentangan atau berlawanan makna atau maksud dalam bagian kalimat yang ingin ditegaskan. Contoh kalimat, ia tidak menghendaki perbaikan yang sifatnya parsial, tetapi total dan menyeluruh. Ciri kalimat efektif yang kelima, kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh kalimat yang tidak efektif dalam ciri kelogisan yaitu waktu dan tempat saya persilahkan.
Kalimat ini tidak logis, tidak masuk akal, karena waktu dan tempat adalah kata benda mati yang tidak dapat dipersilahkan. Maka kalimat efektif yang benar adalah, Bapak penceramah, saya persilahkan untuk naik ke podium. Ciri selanjutnya, yang keenam, yaitu gramatikal. Kalimat efektif harus mengikuti kaidah tata bahasa. Contoh kalimat gramatikal, saya telah bertemu dia kemarin. Contoh kalimat yang tidak gramatikal, saya telah ketemu dia kemarin. Selanjutnya, ciri selanjutnya adalah pilihan kata atau diksi. Untuk menyusun kalimat efektif harus dipilih kata-kata yang tepat, seksama, dan lazim. Yaitu, 1. Pemakaian kata tutur. Kata tutur termasuk kata tidak baku, contoh bilang, bikin, dikasih tahu, jumpa, bicara, beli, kaca, baca, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, adik sudah dikasih kue sama ibu. Maka kalimat yang benar adalah adik sudah diberi kue oleh ibu. Pemakaian kata-kata bersinonim. Kata-kata yang bersinonim ada yang dapat saling menggantikan, ada pula yang tidak. Contoh kalimat, Idul Fitri adalah hari besar umat Islam. Maka kalimat yang benar adalah Idul Fitri adalah hari raya umat Islam. Yang ketiga, pemilihan kata-kata yang menanggung rasa. Ini 3 bagian di ciri pilihan kata atau diksi. Ciri-ciri kalimat efektif yang seterusnya adalah penalaran. Menguasai kaidah-kaidah bahasa dan pilihan kata belum menentukan kalimat itu efektif. Keefektifan kalimat didukung pula oleh alam pikiran yang logis. Keserasian berikutnya, yaitu serasi dengan pembicara atau penulis dan cocok dengan pendengar atau pembaca, serta serasi dengan kondisi saat bahasa itu digunakan. Sub bahasan kalimat efektif selanjutnya adalah syarat-syarat kalimat efektif yang keempat. Syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesepadanan. Ini adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Kesepadanan ini ciri-cirinya sebagai berikut. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Dilakukan dengan jalan menghindari pemakaian preposisi kata depan seperti di, dalam, bagi, untuk, dan pada di depan subjek. Contoh kalimat. Untuk semua pengendara kendaraan bermotor wajib mengenakan helm. Kalimat yang benar adalah semua pengendara kendaraan bermotor wajib mengenakan helm. Jadi untuknya dibuang sehingga menjadi kalimat yang efektif. Kedua, kalimat tidak mempunyai subjek yang ganda. Kalimat tunggal memiliki lebih dari satu subjek, menjadikan kalimat itu tidak efektif. Contoh kalimat. Pembangunan jembatan itu kami dibantu oleh penduduk setempat. Kalimat di atas tidak efektif karena terdapat lebih dari satu subjek. Perbaikannya dengan cara mengubah nomina pembangunan, yaitu subjek, menjadi verba dengan didahului kata dalam. Maka kalimat efektif yang benar adalah dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh penduduk setempat. Syarat berikutnya adalah kesepadanan. Kesepadanan, jadi ciri ketiga dari kesepadanan maksudnya. Predikat kalimat tunggal tidak didahului oleh kata yang. Kata yang biasanya dipakai sebagai keterangan pewatas pada kalimat majmuk bertingkat. Contoh kalimat, Universitas Mercu Buana yang beralamatkan Jalan Meriah Selatan, Jakarta Barat. Maka kalimat yang benar adalah Universitas Mercu Buana beralamatkan Jalan Meruya Selatan, Jakarta Barat. Jadi yangnya dihilangkan.
Syarat kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan atau kesejajaran. Adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk selanjutnya menggunakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk selanjutnya juga menggunakan verba. Contoh kalimat yang tidak efektif. Sesudah memahami dan menghayati Pancasila harus diamalkan. Kalimat yang benar adalah yang efektif. Sesudah dipahami dan dihayati, Pancasila harus diamalkan. Syarat kalimat efektif yang ketiga adalah ketegasan. Adalah memberi penekanan pada ide pokok kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang ide pokoknya menonjol. Dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Cara pertama dari ketegasan, yaitu 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contoh kalimat, buku itu sudah saya baca. Maka kalimat ketegasannya yang benar menjadi kalimat efektif adalah saya sudah membaca buku itu. Cara yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap. Contoh kalimat yang tidak efektif, pertemuan itu dihadiri oleh camat, lurah, gubernur, dan bupati. Maka kalimat yang benar adalah pertemuan itu dihadiri oleh gubernur, bupati, camat, dan lurah. Jadi di sini diurutkan dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Cara yang ketiga adalah menggunakan partikel lah untuk memberi penekanan pada ide pokok. Contoh kalimat, tolonglah keluar. Kedua, tolong bawalah. Syarat-syarat kalimat efektif yang keempat adalah kehematan. Di sini dalam menggunakan kata, ungkapan, atau frasa yang dipandang tidak perlu. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kehematan kalimat, yaitu sebagai berikut. 1. Menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contoh kalimat, saya tidak suka makan roti dan saya tidak suka makan babi. Maka kalimat yang benar, yang efektif dari syarat kehematan ini adalah saya tidak suka makan roti dan ubi. Jadi yang tidak efektif, saya tidak suka makan roti dan saya tidak suka makan ubi. Maka kalimat efektif yang benar dari syarat kehematan ini adalah saya tidak suka makan roti dan ubi. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh kalimat yang tidak efektif. Ayah berolahraga agar supaya sehat. Kalimat yang benar adalah ayah berolahraga agar sehat. Jadi di sini ada sinonim agar supaya. Maka harus dihilangkan salah satunya. Jadi supayanya dihilangkan, jadi ayah berolahraga agar sehat. Cara yang ketiga adalah menghindari penjamaan kata-kata yang bermakna jamak. Contoh kalimat yang tidak efektif. Daftar nama-nama peserta pelatihan segera dikumpulkan. Kalimat yang benar adalah daftar nama peserta pelatihan segera dikumpulkan. Jadi bukan nama-nama, tapi cukup satu. Daftar nama peserta pelatihan segera dikumpulkan. Syarat kelima dari kalimat efektif adalah kecermatan. Adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga kalimat yang dihasilkan tidak rancu dan bermakna ganda, ambigu. Contoh kalimat, direktur baru pergi ke Bali. Jadi di sini ada makna ganda. Direktur baru atau direktur baru pergi ke Bali. Jadi supaya tidak ambigu, bermakna ganda, kalimatnya yang benar adalah direktur yang baru pergi ke Bali. Yang kedua, yang tidak efektif, barang-barang lama disimpan di gudang itu. Jadi ada ambigu, barang-barang lama disimpan di gudang, jadi lama. Yang tidak ambigunya adalah pembenaran kalimat yang untuk membenarkan kalimat tersebut adalah barang-barang yang lama disimpan di gudang itu. Syarat yang ke-6 adalah kepaduan, yaitu kepaduan pernyataan dalam sebuah kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh kalimat yang tidak efektif, masalah itu saya sudah selesaikan. Yang kedua, dia melanggar daripada tata tertib itu.
Maka kalimat yang benar adalah masalah itu sudah saya selesaikan. Jadi dirubah, masalah itu sudah saya. Jadi saya sudah dirubah, sudah saya selesaikan. Dia melanggar daripada tata tertib itu, maka kalimat yang benar adalah dia melanggar tata tertib itu. Jadi daripadanya dihilangkan. Syarat kalimat efektif berikutnya adalah kelogisan. Adalah ide kalimat dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Contoh kalimat yang tidak efektif. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, selesailah proposal penelitian ini tepat pada waktunya. Nah, yang kalimat kedua yang tidak efektif, acara berikutnya adalah sambutan rektor UMB. Waktu dan tempat saya persilahkan. Maka kalimat di atas bisa dibenarkan sebagai berikut dari syarat kelogisan, yaitu puji syukur kepada Tuhan karena proposal penelitian ini selesai tepat pada waktunya. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan rektor UMB. Bapak Rektor, kami persilahkan. Demikian presentasi dari saya. Demikian presentasi dari saya tentang kalimat efektif. Apabila ada kekurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.